Tepat sekitar waktu ini, informasi seputar kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi juga mulai menyebar di antara para pembudidaya kelas rendah dan kelas menengah dari dua ras. Bahkan ada rumor bahwa beberapa manusia dengan status khusus telah mengetahui informasi ini juga. Namun, masih ada beberapa abad sampai kesusahan dimulai, dan pembudidaya kelas rendah dan manusia hanya bisa hidup paling lama 200 hingga 300 tahun, jadi mereka tidak segera terbang menjadi panik. Meski begitu, banyak keluarga kultivasi yang lebih kecil dan kekuatan di antara manusia telah mulai membuat persiapan untuk kesengsaraan yang akan datang. Beberapa manusia di kota-kota kecil juga mulai bergerak menuju kekuatan besar. Tentu saja, informasi seputar kesengsaraan iblis secara alami tidak akan diungkapkan kepada orang normal, tetapi mereka dipindahkan lebih dekat ke kekuatan besar karena satu dan lain alasan. Seiring berlalunya waktu, atmosfer di wilayah manusia menjadi semakin tegang dan tegang. Di masa lalu, pembudidaya sangat jarang muncul di hadapan manusia, tetapi mereka sekarang muncul di semua kota besar dalam kelompok besar. Mereka entah sedang menyiapkan semua jenis formasi pertahanan di tempat terbuka, atau menempatkan prajurit pemurnian tubuh di antara manusia melalui pelatihan khusus yang akan melengkapi mereka dengan lebih baik untuk menghadapi makhluk iblis. Meskipun prajurit pemurnian tubuh yang saat ini sedang dilatih akan mati karena usia tua jauh sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, metode pelatihan ini harus tertanam sejak dini sehingga dapat mencapai skala tertentu beberapa generasi ke depan, dengan demikian menjadikan generasi penerus pejuang pemurnian tubuh sebagai sumber bantuan yang layak untuk semua kekuatan besar. Bagaimanapun, ada lebih dari 100 kali lebih banyak pejuang pemurnian tubuh daripada pembudidaya, dan meskipun yang paling kuat di antara mereka hanya sebanding dengan pembudidaya jiwa baru lahir, jumlah mereka yang mengejutkan membuat mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Selama kesengsaraan iblis di masa lalu, telah dibuktikan bahwa ketika dipersenjatai dengan benar, para prajurit pemurnian tubuh ini bisa sangat efektif melawan iblis tua kelas rendah dan menengah. Sejumlah alat roh yang telah disembunyikan di berangkas rahasia kekuatan besar juga sedang dibawa keluar dan didistribusikan ke kekuatan di antara manusia. Sementara itu, alat-alat roh yang lebih kuat sedang disempurnakan dalam jumlah besar oleh ahli penyempurnaan alat dari negara-negara besar. Pada saat yang sama, pil dan harta karun yang dapat digunakan oleh pembudidaya kelas rendah dan kelas menengah juga disempurnakan dengan segala cara. Dengan demikian, permintaan untuk bahan penyempurnaan alat dan penyulingan pil secara alami meningkat ke tingkat yang mencengangkan, dan harga bahan-bahan ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, permintaan masih melebihi pasokan, dan sering terjadi kekurangan semua jenis bahan. Situasi di 7 wilayah iblis juga sangat mirip. Tentu saja, situasinya perlahan-lahan meningkat selama lebih dari 100 tahun, jadi kedua balapan itu tidak benar-benar kacau balau. Namun, ini sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali pada orang tertentu, dan tidak ada berita tentang dia yang muncul selama abad terakhir ini. Pada hari ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang di atas tembok kota Dick Haven City, yang sekarang sekitar 2 kali ketinggian aslinya. Di dalam cahaya putih ada sosok kurus, dan dia menghilang dari pandangan para penjaga yang ditempatkan di bagian tembok kota ini hanya dengan beberapa kilatan. Seorang pria lapis baja hitam tersendat sedikit saat melihat ini sebelum berkobar dengan amarah. Siapa itu? Berani-beraninya seorang kultivator formasi inti seperti dia terbang melewati gerbang kota tepat di bawah hidung kita. Cahaya hitam kemudian melintas di sekujur tubuhnya saat dia bersiap untuk pergi mengejar. Penjaga lapis baja lain yang berdiri di sampingnya buru-buru meraih bahunya, dan berkata, "Mohon tunggu, saudaraku. Itu Pribai, dan dia diberikan jalan masuk langsung ke kota surga jauh tanpa harus digeledah oleh kami." "Hah? Kenapa begitu? Dia hanya seorang kultivator formasi inti, mengapa dia diberi hak istimewa seperti itu?" tanya pria lapis baja hitam. "Dia mungkin hanya seorang kultivator formasi inti, tetapi gurunya adalah seorang kultivator integrasi tubuh, dan dia hanya membutuhkan beberapa abad untuk maju dari transformasi dewa ke integrasi tubuh. Ada kemungkinan bagus bahwa dia bahkan bisa mencapai integrasi tubuh akhir tahap di masa depan. Adapun Pribai itu,
Dikatakan bahwa dia hanya membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mencapai tahap formasi inti tengah, jadi dia juga memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Anda baru saja bergabung dengan kota surga dalam kami, dan itulah sebabnya Anda tidak mengenalinya, penjaga lapis baja itu menjelaskan. Mungkinkah tuannya adalah Hon Senior yang pernah menyamai patriark keluarga panjang dalam pertempuran pria dengan nama keluarga Hou, berseru saat ekspresinya berubah drastis. Oh, jadi kamu juga pernah mendengar tentang Hon Senior. Itu masuk akal, meskipun sudah lama tidak ada berita tentang dia masih merupakan sosok yang sangat terkenal di antara umat manusia kita. Jika tidak, Pleno sesepuh tidak akan memberikan hak istimewa seperti itu kepada muridnya yang bernama penjaga lapis baja lainnya menjawab sambil tersenyum. Pria bermarga Hou itu mengangguk sebelum bertanya, jadi wanita itu adalah murid dalam nama Hon Senior, tidak heran dia diberikan jalan bebas hambatan. Apakah dia sering mengunjungi Deep Haven City kita? Tidak terlalu sering, kadang-kadang, dia mengunjungi sekali setiap 1 atau 2 tahun, dan di waktu lain, dia mengunjungi sekali setiap 7 atau 8 tahun. Namun, aku pernah mendengar dari beberapa temanku bahwa setiap kali dia berkunjung, dia selalu di sini untuk membeli material dari pasar. Itu masuk akal mengingat berapa banyak kekurangan yang ada saat ini pada semua material, hanya di Haven City kami yang mampu menyediakan beberapa material untuk dijual, jawab penjaga lapis baja lainnya. Begitu. Apakah ini berarti Hon Senior tinggal di suatu tempat dekat dengan kota surga dalam kitab? Pria bermarga Hou itu bertanya. Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, tidak ada yang berani mengikuti pribadi ini kembali ke tempat Hon Senior saat ini tinggal. Bagaimanapun, bukan di tempat kita untuk membahas hal-hal seputar seni integrasi tubuh. Bagaimana denganmu ceritakan tentang bongkahan besi emas ungu yang Anda temukan di pasar itu terakhir kali? Penjaga lapis baja lainnya mengubah topik pembicaraan dengan agak hati-hati. Hehe, saya benar-benar beruntung di luar sana dan mendapatkan bahan itu dengan harga rendah sebelum menjualnya untuk mendapat untung yang bagus. Pada hari itu, saya mengunjungi pasar dan kebetulan melewati sebuah toko kecil. Pria dengan nama keluarga Hou tampaknya sangat senang menceritakan kisah ini, dan dia segera menceritakan kejadian-kejadian tersebut dengan semangat. Semua penjaga lain di bagian tembok kota itu mendengarkan dengan fokus, dan peristiwa yang baru saja terjadi dengan cepat dilupakan. Pada titik ini, seberkas cahaya putih sudah menuju langsung ke pasar tertentu di Deep Haven City. Beberapa jam kemudian, seberkas cahaya putih mendarat di depan pusat pertukaran manusia dan iblis di dalam pasar. Cahaya putih surut untuk mengungkapkan seorang wanita muda berjubah perak yang tampak berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Dia memiliki wajah oval dan sepasang mata besar yang cerah. Pipinya yang halus diwarnai dengan kulit kemerahan, dan dia telah tumbuh menjadi sangat cantik. Setelah mengeluarkan beberapa batu roh kepada penjaga di depan pusat pertukaran, kemudian menerima harta karun yang akan menyembunyikan identitasnya, dia melangkah ke aula, diselimuti oleh bola cahaya spiritual. Beberapa saat kemudian, dia muncul di dalam aula utama pusat pertukaran, di mana lebih dari 100 orang lainnya hadir, semuanya juga telah disembunyikan dalam bola cahaya spiritual, menciptakan pemandangan yang cukup hidup dan ramai. Baigur dengan cepat memeriksa sekelilingnya sebelum pandangannya tertuju pada arah tertentu, dan dia melangkah ke sudut tertentu aula. Di sana, seorang kultivator iblis yang terselubung dalam awan ki hitam berdiri dalam diam. Begitu Baigur mendekati pembudidaya iblis, ki hitam di sekitar yang terakhir berputar sedikit, dan tangan putih bersih mengulurkan tangan, memegang setengah dari liontin giok. Baigur membalik tangannya saat melihat ini, dan mengeluarkan setengah liontin giok juga. Kedua bagian dari liontin giok itu kemudian dihubungkan menjadi satu kesatuan, dan Baigur cukup lega melihat ini. Suara wanita yang menyenangkan terdengar dari dalam ki hitam, dan dia sepertinya akrab dengan Baigur. Hehe, jadi kamu lagi. Apa tuanmu masih dalam pengasingan? Ah, saya tidak berharap Anda datang ke sini secara pribadi, Kim Senior. Memang, cuan saya masih dalam pengasingan, jawab Baigur dengan sedikit terkejut. Materi yang diminta tuanmu kali ini sangat berharga, jadi aku tidak bisa mempercayakannya kepada orang lain. Aku harus mengatakan,
Tuanmu tidak pernah berhenti membuatku kagum, untuk berpikir bahwa dia mampu membimbingmu ke formasi inti tengah panggung hanya dalam 100 tahun, wanita di dalam ki hitam itu mendesah. Ini semua berkat pil yang guru berikan kepada saya, dan upaya yang dia lakukan untuk membersihkan esensi saya. Jika tidak mungkin saya bisa mencapai tahap formasi inti dengan mudah dengan bakat saya, jawab Bai Gur dan nada suaranya menunjukkan bahwa dia sangat berterima kasih kepada tuannya. Wanita di dalam ki hitam tidak lain adalah makhluk Heavenly Fox, Kinswer, yang telah terlibat dalam banyak transaksi dengan Han Li di masa lalu. Sesekali, Han Li akan mengirim Bai Gur ke tempat ini untuk menukar barang dengan Kinswer sebagai penggantinya. Bagaimanapun, itu masih sangat mengesankan bahwa Anda dapat membuat kemajuan yang begitu cepat. Jika Anda melanjutkan dengan care ini, ada kemungkinan yang sangat bagus bahwa Anda dapat maju ke tahap transformasi dewa atau bahkan tahap tempering tata ruang di masa depan. Baiklah. Itu cukup mengoceh dari saya, mari kita mulai pertukaran kita, kata Kinswer sambil mengeluarkan kotak kayu ungu dan menyerahkannya kepada Bai Gur. Terima kasih atas kata-kata pujianmu, senior. Senyuman manis muncul di wajah Bai Gur, dan dia membalikan tangan untuk menghasilkan cincin biru. 2 jam kemudian, Bai Gur muncul kembali dari aula, lalu berjalan ke sudut terpencil sebelum naik ke udara dan terbang kembali ke arah asalnya. 2 bulan kemudian, dia turun ke gunung besar jauh di dalam pegunungan yang sangat berlimpah dengan ki spiritual. Hehe, kamu benar-benar kembali dengan cepat kali ini, kakak bela diri junior, sepertinya perjalananmu pasti cukup lancar. Begitu Bai Gur muncul di depan gerbang batu biru di tengah gunung, suara laki-laki yang riuh terdengar dari sisi lain, mengikuti gerbang itu terbuka dengan sendirinya setelah kilatan cahaya biru. Seorang sarjana berjubah kuning yang sangat tampan yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun kemudian melangkah keluar dari dalam. Itu tidak lain adalah Hai Yutian, yang telah dikirim oleh Han Li ke Deep Haven City 200 tahun yang lalu. Setelah berlalunya 200 tahun, Hai Yutian tampaknya menjadi lebih tampan. Dia sekarang adalah pembudidaya formasi inti juga, dan tubuh fisiknya juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bai Gur awalnya tersendat sesaat saat melihat Hai Yutian sebelum sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kapan Anda kembali, kakak bela diri senior? Hehe, saya baru saja menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada saya oleh Deep Haven City dan saya hampir kehilangan nyawa saya di sana, tetapi saya mendapatkan istirahat setengah tahun atas usaha saya, jadi saya kembali untuk melihat apakah guru telah keluar dari pengasingan. Hai Yutian menjawab sambil tersenyum. Apakah Anda berhasil bertemu guru? Bai Gur bertanya. Tidak. Tapi aku berhasil mendapatkan beberapa botol pil dari Nascent Soul kedua milik Master. Jika semuanya berjalan lancar, aku juga akan mulai mencoba terobosan ke tahap formasi inti tengah dalam beberapa tahun ke depan. Coba pikirkan itu, sangat memalukan bahwa basis kultivasi saya lebih rendah dari Anda, meskipun saya seharusnya adalah saudara bela diri senior. Hai Yutian terkekeh. Hehe, pasti kamu bercanda, kakak bela diri senior. Kamu sedang mengejar jalur kultivasi simultan, jadi kekuatan keseluruhanmu yang sebenarnya jauh lebih unggul dariku. Selain itu, guru juga mengejar kultivasi simultan, jadi kemungkinan besar kamu akan menjadi orang yang benar-benar mewarisi ajaran guru, seharusnya aku yang iri padamu. Bahkan jika kita hanya berbicara dalam hal kekuatan sihir, tingkat perkembanganku tidak bisa dibandingkan dengan senior bela diri Lingzi. Dia sudah mencapai puncak tahap formasi inti hanya dalam 200 tahun dan akan bersiap untuk mewujudkan jiwa yang baru lahir segera. Bai Gur terkekeh dengan sopan. Jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat kita menjadi, aku hanya bisa berperan sebagai prajurit pemurnian tubuh biasa di Deep Haven City, dan aku bahkan tidak berani membiarkan orang lain tahu siapa tuanku jika mereka mencoba untuk mendapatkan guru melalui saya. Kakak bela diri Lingzi juga berada di perahu yang sama. Setiap kali kita kembali mengunjungi guru dari Deep Haven City, kita harus menyelinap seperti sepasang pencuri, sedangkan Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda dari Deep Haven City sebagai murid guru. Hai Yutian mendesah dengan sikap iri.
Saya hanya dapat tampil di depan umum sebagai murid guru karena saya harus secara teratur mengunjungi Deep Haven City untuk menjalankan tugas untuk guru, sedangkan Anda dan saudara senior Kilingzi dikirim ke Deep Haven City untuk pelatihan, jadi situasi kita sepenuhnya berbeda. Berbicara tentang senior bela diri Kilingzi, bakat kultivasinya dan seni kultivasi yang dia warisi telah menerima pujian yang bersinar bahkan dari guru, jadi mungkin dia akan melangkah lebih jauh dari kita dalam hal kultivasi, kata Bai Gur dengan sebuah senyuman. Itu pasti. Kalau dipikir-pikir, guru telah mengasingkan diri sejak dia kembali ke umat manusia bersamamu seabad yang lalu, meninggalkan jiwa baru lahir keduanya dan Phoenix S senior untuk menginstruksikan kami dalam kultivasi kami. Saya bertanya-tanya bagaimana guru kultivasi sendiri sedang berkembang. Sedikit perhatian muncul di mata Hai Yuetian saat dia berbicara. Yakinlah, kakak senior bela diri. Guru menghabiskan 100 tahun menjelajahi wilayah manusia dan wilayah iblis mencari seseorang, tetapi setelah gagal dalam pencariannya, dia memutuskan untuk sementara menyerah dan pergi ke pengasingan untuk mencoba dan membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah. Jika saya tidak salah, dia kemungkinan besar tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia mencapai tahap integrasi tubuh tengah, jawab Bai Gur dengan sikap meyakinkan. Bahkan dengan kekuatan guru yang luar biasa, tentunya dibutuhkan setidaknya 1000 tahun kultivasi yang sulit untuk mencapai tahap integrasi tubuh tengah. Apakah dia berencana untuk mengasingkan diri selama 1000 tahun? Hai Yuetian berseru. Aku tidak tahu tentang bagaimana para senior tahap integrasi tubuh lainnya berkultivasi, tapi Master kita pernah bisa menandingi kultivator integrasi tubuh yang terlambat dalam pertempuran hanya pada tahap integrasi tubuh awal, jadi kekuatannya pasti tidak kalah dengan itu dari seorang kultivator integrasi tubuh tengah, dan saya yakin dia memiliki beberapa metode untuk meningkatkan laju perkembangannya. Saya pikir dia pasti akan muncul dari pengasingan sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, kata Bai Gur dalam sikap percaya diri. Itu benar. Guru pasti telah membuat keputusan untuk mencoba dan maju ke tahap integrasi tubuh tengah secepat mungkin tepatnya karena kesengsaraan yang akan segera terjadi, jawab Hai Yuetian dengan anggukan. Baik dia dan Bai Gur sangat yakin bahwa Han Li akan dapat mencapai tahap integrasi tubuh tengah, dan tidak mengherankan jika ini yang terjadi. Selama tahun-tahun terakhir ini, Han Li tidak hanya memberi mereka banyak seni kultivasi yang kuat, setiap kali mereka menghadapi hambatan dalam kultivasi mereka, dia juga dapat membantu mereka dalam menerobos kemacetan ini dengan mudah hanya melalui beberapa kata nasihat atau beberapa botol pil berharga. Ini adalah alasan utama mengapa mereka dapat berkembang begitu cepat dalam kultivasi mereka, dan karena itu, mereka tidak hanya mengembangkan rasa hormat dan terima kasih yang besar kepada tuan mereka, mereka juga mengembangkan kesan bahwa tuan mereka adalah seorang sosok yang tak terduga, hampir maha kuasa. Setelah itu, Hai Yuetian dan Bai Gur mengobrol beberapa lama sebelum yang pertama berangkat dari gua tempat tinggal dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Adapun Bai Gur, dia masuk melalui gerbang biru dan berjalan menuju halaman belakang gua tempat tinggal melalui koridor. Setelah melewati beberapa lapisan pembatasan, dia tiba di padang rumput besar dengan awan putih melayang di langit biru di atas, dan ki spiritual yang berlimpah di daerah sekitarnya. Di tengah padang rumput ada dua gunung kecil, yang masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Salah satunya berwarna hitam pekat, sementara yang lainnya sehijau giok. Di antara dua gunung ini ada pavilion giok putih dengan 3 tingkat, dan diselimuti oleh penghalang cahaya 5 warna yang padat. Dunia kecil yang mandiri telah terwujud di balik tempat tinggal gua, dan tampaknya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Saat ini ada sosok humanoid duduk di masing-masing dua gunung kecil, salah satunya adalah sosok berkulit hijau yang tingginya sekitar 20 kaki dengan cahaya ungu di sekitar tubuhnya, sementara yang lainnya adalah sosok emas berkilauan yang diselimuti warna hitam. Dari jauh, kedua sosok ini tampak memiliki fitur wajah yang sangat mirip dengan Han Li, dan keduanya menutup mata dengan rapat. Pada saat Bai Gur melangkah ke padang rumput, Han Li emas perlahan membuka matanya sebelum mengarahkan pandangannya ke arahnya. Salam, Guru, saya telah membawa kembali barang yang Anda minta, Bai Gur segera berkata sambil mengucapkan hormat dengan hormat.
lalu membalikan tangan untuk menghasilkan kotak kayu ungu, yang dia tawarkan kepada Han Li dengan kedua tangan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Guur. Sekarang, biarkan aku melihat apakah item ini benar-benar terbukti berguna bagiku, kata sosok emas itu dengan senyum kebajikan, dan suaranya identik dengan Han Li juga. Sosok emas itu lalu melambaikan tangannya ke arah Bai Guur, dan kotak kayu ungu itu segera terbang ke arahnya sebelum ditarik ke dalam genggamannya. Dia menyapu tangan ke kotak kayu, dan tutupnya segera dibuka, memperlihatkan beberapa inti iblis hitam seukuran telur di dalam kotak itu. Inti iblis mengeluarkan bau menjijikan yang aneh yang sangat menyengat dan mual. Namun, sosok emas sangat senang saat melihat inti iblis ini, dan dia mengangguk saat menutup kotak itu lagi sebelum tersenyum saat dia menoleh ke Bai Guur. Bagus sekali, Guur, ini sempurna untukku, aku akhirnya mengumpulkan semua materi yang aku butuhkan. Mulai sekarang, aku akan menarik jiwa baru lahir keduaku dan mengaktifkan formasi di sini untuk menutup sepenuhnya tempat ini dari dunia luar. Jangan ganggu saya kecuali hidup Anda dalam bahaya atau kesengsaraan jahat menyerang lebih awal dari yang diperkirakan. 1 atau 2 abad berikutnya akan menjadi titik paling kritis dalam kultivasi saya, dan membutuhkan perhatian sepenuh hati. Saya sudah memberikan Privinex semua pil dan batu roh yang Anda dan saudara bela diri senior Anda akan butuhkan untuk kultivasi Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat pergi menemuinya. Hehe, saya berharap dapat melihat peningkatan dari kalian semua ketika saya keluar dari pengasingan saya. Tanda petik ganda buka. Ekspresi Bai Guur berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berseru, apa? Kamu akan memutuskan semua hubungan dengan dunia luar? Berapa lama kamu akan mengasingkan diri, Guru? Itu sulit untuk dikatakan. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan keluar dari pengasingan dalam beberapa dekade. Jika tidak, itu bisa memakan waktu 200 hingga 300 tahun, jawab sosok emas ragu-ragu dengan alisnya sedikit berkerut. Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, Tuan. Bai Guur sangat enggan berpisah dengan Han Li begitu lama, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran tentang hal seperti ini, jadi dia hanya bisa mengulurkan busur perpisahan yang dalam. Haha, semoga aku bisa bertemu denganmu lagi segera, Guur. Kata-kata ini telah diucapkan oleh seseorang dari dalam pavilion batu giok putih daripada oleh sosok emas. Segera setelah itu, 2 sosok humanoid yang duduk di 2 gunung bangkit dan membuat segel tangan bersamaan, di mana mereka menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, formasi cahaya besar muncul di bawah masing-masing gunung kecil, lalu dengan cepat meluas ke segala arah. Beberapa saat kemudian, seluruh padang rumput telah diliputi oleh formasi cahaya, dan lingkaran cahaya spiritual 5 warna menyapu seluruh area sekitarnya. Semuanya mulai berputar dan melengkung, dan pada akhirnya, cahaya memudar menjadi lautan kabut 5 warna yang mencakup semuanya. Pada titik ini, Bai Guur sudah mundur dari padang rumput, dan dia menatap lautan kabut dengan cara yang sedikit tersesat dan bingung. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas sebelum pergi. Sementara itu, Han Li sedang duduk di kasur kuning di lantai pertama pavilion batu giok putih dalam lautan kabut 5 warna. Ada kuali emas raksasa yang tingginya sekitar 10 kaki dan memiliki radius beberapa puluh kaki melayang di hadapannya. Dia menilai kuali melalui mata yang menyipit, dan ada api perak yang menyala di sekitar kuali, sementara aroma yang kuat dan aneh perlahan-lahan keluar darinya. Dari sudut pandang mata burung, orang akan menemukan bahwa ada sejenis cairan misterius yang menggelembung di dalam kuali raksasa. Cairan tersebut tidak hanya berwarna sangat cerah, tetapi juga menggelegak dan berputar tanpa henti. Aroma aneh ini terutama yang pedas, bercampur dengan aroma harum yang memabukkan. Tiba-tiba, Han Li membalikkan tangan, dan kotak kayu ungu yang dibawa oleh Bai Guur muncul di tangannya. Cahaya biru menyala, dan tutup kotak itu terbang sendiri untuk mengungkapkan inti iblis hijau tua. Dengan racun dari inti iblis laba-laba setan glasial ini, saya seharusnya bisa menguasai tahap akhir tubuh racun segudang kekacauan. Jika saya bisa menggabungkan ini dengan 12 transformasi kebangkitan saya, tubuh saya akan hampir tidak bisa dihancurkan seperti itu dari roh-roh sejati yang legendaris. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap yang bersemangat.
Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan inti-inti iblis di dalam kotak kayu semuanya terbang keluar sebelum jatuh ke dalam kuali raksasa. Mereka kemudian dengan cepat larut dan menjadi bagian dari cairan misterius ini. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan api perak di bawah naik untuk menyelimuti hampir seluruh kuali raksasa. Cairan di dalam kuali segera mulai menggelembung dan mengaduk lebih keras, dan ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menilai kuali, tetapi ada tatapan yang sangat serius di matanya. Resep untuk kuali cairan ini, yang telah dimurnikan dari lebih dari 100 jenis zat yang sangat beracun, adalah sesuatu yang dia dapatkan dari metode pemurnian tubuh yang menyertai lonceng pertandingan surga yang dia peroleh selama konvensi pertukaran alam hitam. Jika Han Li ingin mengolah tahap kedua dari teknik pemurnian roh, maka dia harus meningkatkan kondisi fisiknya, jadi dia secara alami sangat tertarik pada semua metode penyempurnaan tubuh. Haven Mat Bel sebagian besar tidak berguna baginya, tapi metode penyempurnaan tubuh yang menyertainya sangat luar biasa, banyak yang telah diperjelas olehnya dengan melihat prajurit pemurnian tubuh yang telah membunyikan bel selama demonstrasi di konvensi pertukaran. Ini adalah alasan utama mengapa dia memutuskan untuk menukar Haven Mat Bel itu. Dia tidak segera mempelajari metode pemurnian benda asing ini selama Miriater Asuri Convention, tapi dia telah mempelajarinya dengan sangat rinci selama perjalanannya ke seluruh wilayah manusia dan wilayah iblis setelahnya, dan dia terpana dan gembira dengan apa yang dia miliki terlihat. Tubuh racun segudang kekacauan ini adalah metode penyempurnaan tubuh yang jauh melebihi harapannya. Itu dibagi menjadi 7 tahap, dan maju setiap tahap memungkinkan seseorang untuk secara drastis meningkatkan tubuh fisik mereka. Setelah menguasai ke-7 tahap, bahkan manusia fana akan memiliki tubuh sekuat kultivator iblis tingkat tinggi, dan mereka juga akan kebal terhadap semua racun. Satu-satunya masalah adalah untuk mengembangkan metode pemurnian tubuh ini, seseorang harus mandi di kolam racun yang dibuat khusus. Saat seseorang naik level, toksisitas racun yang digunakan harus menjadi lebih dan lebih kuat. Tentu saja, ini adalah usaha yang sangat berbahaya, dan menurut informasi yang terdapat dalam seni kultivasi, sebagian besar orang yang mencoba mengolahnya telah binasa. Selain itu, seni kultivasi telah ditemukan oleh makhluk asing dengan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia. Dengan demikian, jika manusia normal mencoba dan menggunakan seni kultivasi ini, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat rendah. Pria yang telah mencapai Haven Mat Bel selama konvensi pertukaran sudah memiliki bakat luar biasa dalam hal penyempurnaan tubuh, tetapi bahkan dia hanya berhasil menguasai 2 tahap pertama dan tidak berani maju lebih jauh dari itu. Tentu saja, semua ini tidak menjadi masalah bagi Han Li. Konstitusi fisik dan ketahanannya telah mencapai titik yang hanya bisa diimpikan oleh manusia normal, jadi tidak ada banyak bahaya yang terlibat dalam mengolah tubuh racun segudang kekacauan ini untuknya. Selain itu, dia sudah mulai menggunakan cairan bulan kristal yang dia terima dari Cai Liu Ying. Sesekali, dia akan mengoleskan cairan ke seluruh tubuhnya, kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menyerapnya untuk lebih meningkatkan tubuh fisiknya sendiri. Dengan demikian, kemungkinan dia diserang oleh serangan balik dari mengolah tubuh racun segudang kekacauan hampir dapat diabaikan. Selain itu, dia telah minum secangkir kecil anggur abadi sutra merah setiap beberapa hari selama beberapa tahun terakhir ini, dan sangat mengejutkan dan kegembiraannya, anggur ini juga dapat meningkatkan konstitusi fisiknya. Namun, efek peningkatannya berbeda dari Chaotic Myriad Poison Body dan Crystal Moon Liquid. Sebaliknya, efeknya sangat kecil, tetapi dapat terus meningkatkan kondisi fisiknya dalam jangka waktu yang lama. Jika dia tidak meminum anggur untuk jangka waktu yang lama, efeknya hampir tidak terlihat, tetapi jika dia bertahan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam jangka panjang. Karena itu, Han Li secara alami menjadi lebih percaya diri dengan peluangnya mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Begitu dia kembali dari perjalanannya, dia segera mulai mencari semua jenis barang dan zat beracun. Beberapa tahap pertama dari Chaotic Myriad Poison Body cukup mudah untuk diolah, dan bahan beracun normal sudah cukup. Namun, bahan beracun yang dibutuhkan untuk 3 tahap terakhir sangat sulit ditemukan di wilayah manusia, jadi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Kinsuwer.
Setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun, dia akhirnya mengolah tubuh racun segudang kekacauan ke tahap ke-6, dan pada hari ini, dia telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk mengolah tahap ke-7 dan terakhir. Bahan terakhir, yang merupakan inti iblis dari laba-laba setan glasial, sangat langka bahkan dalam ras iblis, dan butuh beberapa dekade bagi Kinsuwer untuk menemukannya. Tentu saja, Han Li juga terus mengembangkan seni iblis sejati dan kekuatan sihirnya selama beberapa tahun terakhir ini. Melalui beberapa percobaan, dia menemukan bahwa cairan hijau di dalam botol kecil misterius itu efektif pada racun korosif, dan dia telah berhasil menumbuhkan beberapa benih dari obat-obatan roh yang dia bawa kembali dari alam glasial luas. Dengan bahan-bahan itu, dia mampu memperbaiki beberapa jenis pil yang bahkan dapat meningkatkan kekuatan sihir pembudidaya integrasi tubuh. Han Li telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan resep dan bahan untuk pil ini, dan jika salah satu dari pil ini akan dibawa ke dunia luar, banyak pembudidaya integrasi tubuh akan berperang atas mereka. Bagaimanapun, ada sangat sedikit jenis pil dalam ras manusia dan iblis yang dapat meningkatkan kekuatan sihir seorang pembudidaya integrasi tubuh, dan jumlah produksi pil ini benar-benar menyedihkan. Bahkan jika beberapa pembudidaya integrasi tubuh memiliki pil semacam itu, mereka akan menyimpan pil ketika mereka mencoba terobosan karena mereka terlalu berharga untuk dikonsumsi secara normal. Namun, dengan botol kecil misteriusnya, Han Li bisa meminum salah satu pil ini setiap beberapa hari. Jika pembudidaya integrasi tubuh lainnya mengetahui jadwal konsumsi pilnya yang keterlaluan, mereka kemungkinan besar akan mati karena iri. Dengan demikian, Han Li mampu meningkatkan kekuatan sihirnya pada tingkat 7 hingga 8 kali lebih cepat dari pembudidaya integrasi tubuh normal. Hasilnya, dia telah membuat peningkatan drastis setelah hanya 200 tahun berkultivasi. Jika dia bisa menguasai tahap akhir tubuh racun segudang kekacauan, dia yakin bahwa dia akan dapat maju ke tahap integrasi tubuh tengah setelah sekitar 100 tahun lebih berkultivasi. Dengan tubuh fisik dan indera spiritualnya yang sangat kuat, serta persediaan pilnya yang hampir tak ada habisnya, peluangnya untuk menembus kemacetan ini relatif tinggi, meskipun itu hampir tidak dapat diatasi oleh banyak rekannya. Tiba-tiba, cahaya biru melintas dari tubuh Han Li, dan dia perlahan naik ke udara, masih dalam posisi duduk dengan menyilangkan kaki. Dia melayang di udara sampai dia tiba tepat di atas kuali raksasa, setelah itu semua pakaiannya dilucuti di tengah kilatan cahaya biru, dan dia terjun langsung ke dalam kuali di bawah. Cairan beracun berwarna-warni segera membanjiri seluruh tubuhnya kecuali kepalanya, dan teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari api perak di luar kuali. Beberapa Fire Ravens perak terbentuk di dalam api, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki, dan mereka mengepakkan sayap mereka saat terbang di sekitar kuali sambil meledakkan aliran api perak yang terus-menerus keluar dari paruh mereka. Cairan di dalam kuali segera mulai memanas secara dramatis, dan awan kabut beracun 5 warna meresap ke seluruh ruangan. Mustahil untuk melihat Han Li melalui kabut, dan hanya sederet retakan dan semburan yang kadang-kadang terdengar dari dalamnya. Waktu perlahan berlalu, dan batasan di sekitar situs tempat Han Li berkultivasi tetap tidak terganggu. Tempat ini benar-benar sunyi dan sepi, selain saat 3 murid Han Li datang untuk memeriksa batasan. Beberapa tahun kemudian, Qilingzi berhasil mewujudkan jiwa yang baru lahir dan menjadi penjaga tingkat tinggi kota surga dalam. Setelah beberapa dekade kultivasi yang sulit, Bai Guur juga akhirnya mencapai tahap formasi inti akhir. Namun, untuk menemukan katalisator yang memungkinkannya mewujudkan jiwa yang baru lahir, dia memulai perjalanan sendirian melalui wilayah manusia setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Han Li di depan lautan kabut 5 warna. Adapun Hai Yutian, dia juga telah mencapai tahap formasi inti tengah, dan setelah kepergian Bai Guur, dia menjadi murid yang paling sering mengunjungi situs tempat Han Li berkultivasi. Dengan demikian, 120 tahun berlalu. Pada hari ini, Hai Yutian terbang di udara dengan kano tembus pandang beberapa puluh kilometer dari gua tempat tinggal Han Li. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera membuat segel tangan untuk menghentikan sampan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan dengan cara yang bingung, dan disambut oleh pemandangan pilar angin 5 warna.
Pilar angin itu tingginya sekitar 10.000 kaki, dan ada busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sekitarnya sementara semburan gemuruh terdengar tanpa henti. Pilar angin terletak tepat di atas tempat tinggal Gua Hanli, dan setelah menemukan ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Hai Yuetian saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah guru akan membuat terobosan? Fenomena di kejauhan bertahan selama hampir setengah hari sebelum akhirnya menghilang, dan semuanya kembali normal. Hai Yuetian segera memacu sampannya untuk terbang menuju gua tempat tinggal Hanli setelah melihat ini, dan tidak lama setelah itu, dia tiba di depan gerbang batu biru sebelum segera turun. Hai Yuetian buru-buru melangkah ke aula di dalam tempat tinggal gua, dan disambut oleh pemandangan seorang pria dan wanita yang duduk berseberangan. Kegembiraan di wajahnya segera bertambah jelas saat dia berseru, "Guru, kamu benar-benar keluar dari pengasingan. Apakah kamu yang memicu fenomena itu juga? Selamat atas terobosanmu." Pria itu secara alami tidak lain adalah Hanli, yang baru saja keluar dari pengasingan, dan wanita di sampingnya adalah Ice Phoenix yang juga telah berkultivasi selama bertahun-tahun di dalam gua tempat tinggal. Lama tidak bertemu, Yuetian. Fenomena itu memang dipicu oleh terobosanku ke tahap integrasi tubuh tengah. Syukurlah, Pri Phoenix hadir untuk mengaktifkan pembatasan tempat tinggal gua, yang sangat membatasi fenomena yang diciptakan oleh masuknya asal dunia Ki. Kalau tidak, kita bisa menarik banyak perhatian, Hanli menjawab sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, Saudara Han, itu adalah pembatasan yang kamu buat sebelumnya yang membatasi fenomena itu. Jika tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun dengan kekuatanku sendiri, Ice Phoenix terkekeh. Jadi Anda benar-benar maju ke tahap integrasi tubuh tengah. Itu luar biasa. Anda bahkan tidak perlu takut pada pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat sekarang, Guru, seru Hai Yuetian dengan carry yang bersemangat. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat. Ngomong-ngomong, kamu kembali pada waktu yang tepat. Aku berencana untuk menjelajah ke dunia primordial segera, dan bahkan jika semuanya berjalan lancar, kemungkinan besar akan menjadi 1 atau 2 abad sebelum saya kembali. Sebelum keberangkatan saya harus melihat Anda dan saudara laki-laki dan saudara perempuan bela diri Anda sehingga saya dapat memberi Anda beberapa panduan dalam kultivasi masa depan Anda. Anda bertiga harus berusaha untuk menjadi jauh lebih kuat sebelum dimulainya kesengsaraan iblis. Saya mendengar dari Pri Phoenix bahwa Kilingzi telah mencapai tahap jiwa baru lahir, dan Gur juga telah maju ke tahap formasi inti akhir, jadi dia akan dapat mewujudkan jiwa yang baru lahir dalam 100 tahun ke depan juga. Sebaliknya, Anda maju terlalu lambat, kata Hanli dengan serius. Hai Yuetian agak khawatir dengan nada serius dari suara Hanli, dan dia membalas, tetapi guru, saya adalah kultivator simultan, jadi normal bagi saya untuk berkembang sedikit lebih lambat, saya tidak mengendur dalam kultivasi saya di semua. Tanda petik ganda buka. Aku secara alami menyadari betapa sulitnya kultivasi simultan, tapi menurutmu apakah para iblis tua akan peduli dengan kesulitanmu? Hanya dengan menjadi lebih kuat kamu bisa memastikan kelangsungan hidupmu sendiri selama kesengsaraan iblis, Hanli memarahi. Hai Yuetian tidak berani berdebat lebih jauh, dan dia menjawab, ya, Guru, saya pasti akan bekerja lebih keras dalam kultivasi saya. Baiklah, saya akan memberitahu Kilingzi dan Gur melalui myriad distance talismans untuk kembali secepat mungkin. Sementara itu, saya akan menginstruksikan Anda dalam kultivasi Anda, jadi jangan kembali ke Deep Haven City dulu. Untuk saat ini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Pri Phoenix secara pribadi, aku akan berbicara denganmu nanti, Hanli menginstruksikan. Ya, Guru, Hai Yuetian segera menjawab dengan sikap hormat sebelum keluar dari aula. Setelah kepergiannya, Hanli menoleh ke Ice Phoenix sambil tersenyum, dan berkata, selamat, Pri Phoenix, tidak hanya kamu telah memulihkan basis kultivasi masa lalu kamu bahkan telah membuat peningkatan lebih lanjut. Ini semua berkatmu, Saudara Han. Tanpa persediaan pilmu yang banyak, tidak mungkin aku bisa pulih sejauh ini secepat ini. Namun, kemajuanku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan milikmu, Saudara Han.
Maju dari awal tahap integrasi tubuh ke tahap integrasi tubuh tengah hanya dalam beberapa abad benar-benar merupakan prestasi yang menakjubkan. Saya kira Anda berencana untuk mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, Ice Phoenix berkata sambil tersenyum. Hehe, aku memang berencana untuk melakukan itu. Kemungkinan besar aku harus meminjam Heavenly Phoenix Origin Yinki ketika saatnya tiba, jawab Han Li. Yakinlah, Saudara Han, saya juga harus berada di puncak tahap transformasi dewa saat itu, dan asal Yinki saya akan menjadi lebih efektif untuk Anda pada saat itu. Namun, meskipun basis kultivasi saya jauh dari level Anda, dengan membaca buku tebal di gua kediaman, saya telah belajar tentang betapa sulitnya untuk menerobos ke tahap integrasi tubuh akhir. Seberapa percaya diri Anda dalam membuat terobosan ini, Saudara Han? Si Ice Phoenix bertanya. Hehe, umat manusia kita memiliki lebih dari 100 pembudidaya integrasi tubuh, tetapi kurang dari 10 dari mereka telah mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Semua sesama Taois yang telah mencapai tingkat itu adalah bakat luar biasa, jadi saya pasti tidak akan berani menyatakan bahwa saya memiliki kesempatan untuk maju ke tahap itu. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan semua yang saya miliki, jawab Han Li dengan sikap ambigu. Hehe, jika orang lain mengatakan ini kepadaku, maka aku akan mempercayai mereka, tetapi mengingat itu adalah kakak Han yang sedang kita bicarakan, aku yakin setidaknya kamu 30% hingga 40% yakin dengan kemampuanmu untuk mencapai tahap integrasi tubuh akhir, kata Ice Phoenix dengan sedikit geli di matanya. Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum tertawa. Haha, jika itu yang ingin kamu pikirkan, maka aku pasti tidak bisa mengatakan apapun untuk mengubah pikiranmu. Berbicara tentang rencanamu untuk membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir, saya harus mengatakan bahwa bukanlah keputusan yang bijak untuk meninggalkan umat manusia begitu lama di saat seperti ini. Kesengsaraan iblis sudah dekat, dan kita mungkin akan menjalin aliansi dengan beberapa ras tetangga, tapi itu hanya akan membuat dunia primordial di sekitar wilayah ras ini menjadi lebih kacau, Ice Phoenix melanjutkan saat ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Aku secara alami menyadarinya, tapi perjalanan ini sangat penting, dan ini salah satu yang harus aku lakukan, jawab Han Li dengan ekspresi serius. Kalau begitu, aku yakin kamu punya alasan, dan aku tidak akan mencoba menghalangi kamu. Namun, kamu baru saja membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah, jadi aku menyarankan kamu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda sebelum memulai perjalanan Anda, kata Ice Phoenix sambil tersenyum mesam. Terima kasih atas perhatianmu, Pri Phoenix. Aku tidak berniat untuk pergi sekarang juga, setidaknya 2-3 tahun sebelum aku memulai perjalanan ini. Selama waktu ini, aku akan merepotkanmu untuk menjaga 3 murid, kata Han Li sambil tersenyum. Hehe, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku pasti akan mengajar mereka dengan rajin, jadi kamu dapat yakin, Saudara Han, jawab Ice Phoenix sambil tersenyum. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya, Pri Phoenix. Ngomong-ngomong, setelah kepergianku, jika kamu menemui masalah yang tidak dapat diatasi, kamu dapat mengambil barang identifikasi yang aku berikan Anda dan mencari keluarga Gu atau Biksu Buddha Jin Yue dari Deep Haven City. Tanda petik ganda buka. Titik. 2 bulan kemudian, Qilingzi bergegas kembali ke gua tempat tinggal Han Li dari Deep Haven City, dan Bai Gur juga kembali setelah setengah tahun. Dengan demikian, ketiga murid diinstruksikan oleh Han Li secara langsung, dan semua pertanyaan yang mereka miliki dalam kultivasi mereka dengan cepat diselesaikan. Berkat upaya Han Li untuk menjaga kerahasiaan informasi ini, dunia luar tetap sepenuhnya tidak menyadari fakta bahwa dia telah maju ke tahap integrasi tubuh tengah. Karenanya, 3 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, gerbang tempat tinggal gua perlahan-lahan dibuka, dan Han Li muncul dengan jubah biru biasanya, diikuti oleh Ice Phoenix dan 3 muridnya yang bernama. Tidak perlu menemaniku lebih jauh dari ini, Pri Phoenix. Dalam ketidakhadiranku, kalian bertiga harus bekerja keras dalam kultivasi kalian. Jika kalian menemui masalah,
kalian dapat berkonsultasi dengan Peri Phoenix, kata Hanli kepada ketiga muridnya setelah menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan kepada Ice Phoenix. Ya, Guru, kami pasti akan tetap berhati-hati dalam kultivasi kami. Semoga perjalananmu lancar, Kakak Han. Ketiga murid itu semuanya mengulurkan busur hormat yang dalam, sementara Ice Phoenix juga memperpanjang sujud perpisahan. Hanli mengangguk sebelum cahaya biru melintas dari tubuhnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lebih jauh sebelum naik ke udara. Beberapa saat kemudian, dia menghilang di kejauhan. Ice Phoenix menarik pandangannya sebelum beralih ke tiga murid Hanli. Ayo kembali. Mudah-mudahan tuanmu akan segera kembali. Jangan terburu-buru meninggalkan gua tempat tinggal, pastikan untuk mencerna semua informasi yang diajarkan tuanmu terlebih dahulu. Ketiganya secara alami memberikan jawaban yang setuju, setelah itu mereka berempat kembali ke gua tempat tinggal. Gerbang batu biru itu tertutup sekali lagi, dan kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah sekitarnya. Sementara itu, seberkas cahaya biru terbang dengan kecepatan tinggi, dan di dalamnya, Hanli sedang merenungkan sesuatu dengan tatapan aneh di matanya. Tiba-tiba, dia mengacak-acak lengan baju, dan bola cahaya keemasan melesat dari dalam sebelum berputar di sekelilingnya. Dia membuat gerakan meraih, dan suara mendengung terdengar dari cahaya keemasan sebelum ditarik ke dalam genggamannya. Cahaya keemasan kemudian memudar untuk mengungkapkan kumbang seukuran kepalan tangan yang mengancam. Kumbang itu memiliki warna keemasan yang berkilauan dan benar-benar mirip dengan kumbang pemakan emas dewasa biasanya, kecuali ia memiliki pola warna-warni yang cerah di seluruh tubuhnya. Hanli menatap serangga itu sebelum tiba-tiba bersiul padanya, dan kumbang itu tiba-tiba melebarkan sayapnya, lalu mengepakannya dengan cepat sementara pola-pola dinamis di sekujur tubuhnya menyala dengan pancaran tajam. Adegan luar biasa kemudian terjadi. Pola pada tubuh kumbang melengkung dan berputar, dan secara bertahap menjadi transparan, menyatu dengan cahaya spiritual di sekitarnya. Hanli mengangkat tangannya, dan serangga roh itu naik ke udara sebelum menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul sejak awal. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat melihat ini, dan dia tiba-tiba membuat gerakan meraih. Cahaya warna-warni bersinar di antara jari-jarinya, dan roh serangga yang tersembunyi muncul lagi, tertangkap dengan kuat dalam genggamannya. Namun, tubuh serangga itu masih terlihat keluar masuk. Pil pelangi itu benar-benar seefektif legenda yang diberitakan, mereka membuat kumbang pemakan emas yang sudah dewasa bermutasi dan berevolusi lagi. Tidak hanya sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya, mereka juga mencapai kemampuan penyembunyian. Kemampuan ini akan sangat berguna dalam pertempuran, Hanli bergumam pada dirinya sendiri saat senyum senang muncul di wajahnya. Kumbang yang tampak ganas ini tidak lain adalah salah satu dari kumbang pemakan emas miliknya yang baru saja bermutasi. Mutasi telah terjadi setelah mereka melahap pil pelangi yang telah dimurnikan oleh Hanli menggunakan inti iblis ikan pelangi terbang yang diperolehnya di alam glasial luas, dan Hanli sangat senang dengan hasil ini. Kumbang pemakan emas baru ini tidak hanya mendapatkan kemampuan untuk menyembunyikan diri sesuka hati, mereka juga menjadi jauh lebih kuat dan ganas daripada diri mereka di masa lalu. Hanli yakin bahwa jika dia bisa mengendalikan 10.000 serangga roh ini sekaligus, bahkan pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat tidak akan dapat melakukan apapun kecuali melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, bahkan setelah mencapai tahap integrasi tubuh tengah, indera spiritualnya masih belum cukup kuat untuk mendukung begitu banyak kumbang ini sekaligus. Namun, jika dia bisa maju ke tahap integrasi tubuh akhir, kemudian menguasai tahap kedua dari teknik pemurnian roh, ada kemungkinan yang sangat bagus bahwa dia akan bisa mengendalikan banyak kumbang pemakan emas. Inilah mengapa Hanli sangat ingin maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Begitu dia mencapai level itu, dia akan bisa mendapatkan kartu truf baru. Dengan pemikiran tersebut, dia menghela nafas sebelum mengirim Gold Devo Ring Beotle di tangannya terbang kembali ke lengan bajunya. Cahaya biru di sekitarnya kemudian bergetar sedikit sebelum berakselerasi saat terbang menuju Deep Haven City. Di udara di atas gurun kuning yang tak terbatas, ada kereta perang perunggu yang ditarik oleh sepasang elang perak raksasa, berkedip dengan cahaya biru samar saat terbang di ketinggian rendah. Tiba-tiba,
Pria di gerbong mengangkat lengan sebelum melambaikan tangan di udara, dan fluktuasi spasial meletus dari bawah gerbong, diikuti seberkas pedang biru Ki yang lebih dari 100 kaki muncul entah dari mana, lalu menebas ke bawah dengan cara yang kejam. Pedang besar itu kemudian lenyap dalam sekejap ke pasir kuning di bawah, diikuti dengan suara gemuruh yang menghancurkan bumi, dan pasir di dekatnya segera meletus ke atas seperti air terjun terbalik. Di dalam pasir kuning, seekor binatang purba raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul. Binatang itu menyerupai ulat sutra yang sangat besar, dan tubuhnya hanya berhasil menggeliat mati-matian beberapa kali di udara sebelum tiba-tiba terpisah menjadi beberapa segmen dan jatuh ke bawah di tengah hujan darah hijau yang deras. Sementara itu, kereta pertempuran terus berjalan tanpa jeda dan menghilang ke kejauhan hanya dengan beberapa kilatan. Sepanjang seluruh proses ini, Matt Honley tetap tertutup saat dia duduk di dalam gerbong dengan Matt Juling. Setelah mengakhiri binatang purba raksasa itu, dia menurunkan lengannya lagi dan melanjutkan kultivasi. Jauh di dalam laut tertentu yang tidak diketahui, ada istana besar, dan di ruang rahasia istana itu ada kepompong merah raksasa yang tergantung di udara. Kepompong memiliki diameter sekitar 70 hingga 80 kaki, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh kepompong ini. Benang merah ini tersebar di setiap sudut dari seluruh ruang rahasia, bahkan tidak menyisakan satu kantong pun yang tidak tersentuh. Kepompong merah itu sendiri semi-transparan, dan mengintipnya melalui semua benang merah tua dari jauh, seseorang bisa melihat bayangan hitam di dalam kepompong yang ukurannya terus berfluktuasi. Jika seseorang mendekatinya, mereka akan disambut oleh suara dentuman tumpul yang berkala, menyerupai detak jantung yang ritmis dan kuat, namun sangat lambat. Di udara di atas ngarai besar tertentu di benua Tianyuan, kecantikan berjubah putih dan pria berjubah hitam yang mengerikan melayang di udara, dikelilingi oleh puluhan ribu makhluk asing. Makhluk asing ini semuanya memiliki kulit hijau dengan leher yang sangat panjang, dan anggota tubuh depan mereka seperti sepasang bilah tajam. Mereka menyerupai serangkaian belalang sembah raksasa. Lembah di bawah sudah penuh dengan mayat saudara-saudara mereka yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Pria berjubah hitam itu tidak memiliki jejak darah di tubuhnya, tetapi dia melepaskan ki yang sangat mengerikan, dan kedua sisi wajahnya ditutupi sisik hitam seukuran koin tembaga. Dia juga menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan sepasang lengan hitam-hitam, dan tangannya berubah menjadi 10 bilah tajam, memberinya penampilan yang sangat mengancam. Sebaliknya, wanita berjubah putih berdiri di atas bunga merah muda raksasa dengan ekspresi yang sangat tenang dan tenang. Meskipun hanya ada 2 orang, puluhan ribu makhluk asing di sekitar mereka hanya bisa melihat dengan kaget dan marah, namun mereka tidak berani mendekati keduanya. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, serahkan bunga suci perlombaan anggota tubuh hijaumu, dan aku akan segera pergi. Jika tidak, kau tidak memberiku pilihan selain membunuh kalian semua, lalu pergi dan ambil bunga suci itu untuk diriku sendiri, kata wanita berjubah putih dengan suara acuh tak acuh, seolah-olah melakukan genosida hanyalah aktivitas biasa baginya. Pemimpin makhluk asing memiliki kulit yang warnanya sedikit lebih gelap dari saudara-saudaranya, dan dia menatap dengan kesal ke arah pria berjubah hitam saat dia berkata, bunga suci adalah harta paling berharga dari ras kita, bagaimana bisa kami serahkan kepada pihak luar? Kamu memang memiliki kekuatan luar biasa, senior, tapi ini adalah permintaan yang tidak dapat kami penuhi. Tanda petik ganda buka. Dia adalah makhluk tahap integrasi tubuh tengah, dan itu sudah membuatnya menjadi yang paling kuat di antara saudara-saudaranya. Ada 3 makhluk tungkai hijau tahap integrasi tubuh awal berdiri di belakangnya, dan semuanya juga memiliki kebencian dan amarah yang membara di mata mereka. Selama adegan menghebohkan yang baru saja terjadi, mereka benar-benar tidak berdaya, dilumpuhkan oleh aura wanita berjubah putih yang luar biasa sementara pria berjubah hitam membantai saudara mereka berbondong-bondong. Saudara-saudara mereka melawan dengan sekuat tenaga, tetapi lebih dari 1000 dari mereka masih dibantai dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan luar biasa dan metode kejam dari duo ini membangkitkan amarah yang membara di dalam diri mereka, tetapi juga rasa ketidakberdayaan yang melumpuhkan.
Mereka tahu bahwa ras mereka benar-benar diambang kehancuran. Saya tidak peduli tentang semua itu. Entah Anda menyerahkan bunga suci, atau saya akan menghapus seluruh ras Anda dari alam roh. Anda tidak memiliki pilihan alternatif, kata wanita berjubah putih itu dengan sangat dingin dan tanpa emosi kaya. Penatua dari perlombaan tungkai hijau ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menjawab, tidakkah menurutmu tidak pantas jika tahap kenaikan besar sepertimu memaksakan kehendakmu pada perlombaan kecil seperti kita? Jangan mencoba membujukku, bunga suci rasmu sangat berguna bagiku, jadi aku akan mengambilnya apapun yang terjadi. Jangan berpikir bahwa kamu entah bagaimana bisa keluar dari ini. Aku akan menghitungnya ke 10. Jika kau tidak menyerahkan bunga suci saat itu, maka aku harus mengambilnya sendiri, kata wanita berjubah putih itu sambil tersenyum, tetapi semua hati makhluk tungkai hijau tenggelam pada melihat senyumnya yang indah. 1. Tanda petik ganda buka. 2. Wanita berjubah putih benar-benar memulai hitung mundurnya. Suaranya sangat menyenangkan dan menyenangkan di telinga, tetapi bagi makhluk Green Limp di sekitarnya, itu terdengar seperti kematian yang mengetuk pintu mereka. Baiklah, aku akan menyerahkan bunga suci itu. Grand Elder Green Limp Race akhirnya berkata dengan lemah dan pasrah. Itu keputusan yang sangat bijak. Selama kamu bersedia menyerahkan bunga suci, tentu aku tidak akan merepotkan rasmu lebih jauh, kata wanita berjubah putih itu sambil tersenyum sambil menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya. Proses selanjutnya sangat sederhana. Di bawah instruksi Grand Elder perlombaan anggota tubuh hijau, salah satu makhluk anggota tubuh hijau segera turun ke lembah dan mengunjungi area terlarang dari perlombaan anggota tubuh hijau. Hampir 1 jam kemudian, Green Limp dikembalikan dan menawarkan kotak kayu hijau kepada wanita berjubah putih dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Wanita itu bahkan tidak membuka kotak itu, dia hanya menyapu indera spiritualnya ke arah itu untuk sesaat, setelah itu wajahnya segera jatuh. Pria berjubah hitam itu bergerak saat melihat ini, dan ekspresi ganas muncul kembali di matanya. Ini adalah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi makhluk Green Limp di sekitarnya, dan mereka segera tegang, mengantisipasi lebih banyak pembantaian dari duo tak berperasaan ini. Syukurlah, di saat berikutnya, wanita berjubah putih itu hanya mengeluarkan instruksi kepada pria berjubah hitam untuk pergi dari tempat ini, setelah itu bunga merah jambu raksasa membawanya pergi sebagai bola lampu merah. Pria berjubah hitam itu segera mengikuti di belakangnya sebagai awan ki hitam. Beberapa saat kemudian, keduanya menghilang ke kejauhan, dan semua makhluk Green Limp menghela nafas lega. Meskipun mereka telah kehilangan bunga suci mereka, untuk ras yang lemah seperti mereka, sudah cukup beruntung bahwa mereka berhasil menghindari musnah seluruhnya. Penatua Agung mengeluarkan perintah, dan semua makhluk Green Limp segera terbang ke lembah untuk membersihkan sisa-sisa saudara mereka. Sementara itu, wanita berjubah putih dan pria berjubah hitam itu sudah berada puluhan ribu kilometer jauhnya. Setelah terbang beberapa saat, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya, "Leluhur suci, bukankah bunga suci ini barang yang kamu cari?" "Tidak, itu hanya bunga roh yang penampilan luarnya mirip dengan yang aku cari. Itu masih benda roh yang sangat langka di alam ini, tapi itu tidak terlalu berguna bagiku sama sekali," wanita berjubah putih itu menjawab dengan suara tenang. "Jadi usaha kita sekali lagi sia-sia," pria berjubah hitam itu mendesah kecewa. "Benda itu tidak mudah ditemukan. Kita sudah mencari ras utama di daerah terdekat ini, saatnya untuk pindah ke daerah tetangga. Benua Tianyuan tidak lebih besar dari benua petir, tapi di sana beberapa kali lebih banyak ras di benua ini dibandingkan dengan benua petir, jadi akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencarinya satu per satu," wanita berjubah putih itu menjawab. "Ya, Nyonya," pria berjubah hitam itu menjawab dengan hormat sebelum terdiam, tidak berani bertanya lebih lanjut. 80 tahun kemudian, sekelompok makhluk roh terbang mengepakkan sayap mereka dengan sekuat tenaga, terbang cepat di atas lautan biru yang luas. Kelompok itu terdiri dari pria dan wanita, tetapi mereka semua sangat muda, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap formasi inti, bahkan dengan yang paling kuat di antara mereka hanya di panggung jiwa baru lahir.
Saat mereka mati-matian terbang di udara, mereka terus-menerus melihat ke belakang dengan tatapan ngeri di mata mereka. Di kejauhan, benang perak tiba-tiba muncul, dan benang itu mulai mendekat pada mereka dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Semburan gemuruh yang tak henti-hentinya juga terdengar dari dalam benang perak, dan kengerian di wajah makhluk roh terbang semakin diperburuk. Mereka semua mulai mengeluarkan seteguk esensi darah, atau melepaskan teknik rahasia penyelamat hidup, atau memanggil semua jenis harta dan jimat. Akibatnya, semua makhluk roh terbang ini berakselerasi secara drastis, tetapi meskipun demikian, mereka hanya berhasil mempertahankan kecepatan yang hampir sama dengan benang perak. Setelah terbang hampir 2 jam lagi, makhluk roh terbang akhirnya kehabisan kekuatan sihir dan mulai melambat sekali lagi. Benang perak di belakang mereka segera melonjak, menutup sebagian besar jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa benang perak adalah lautan angin kencang tanpa ujung yang terlihat, dan itu meluncur ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Tidak hanya lautan angin yang sangat luas, itu mencakup seluruh langit di kejauhan, dan ada petir yang tak terhitung jumlahnya dan hujan es di dalamnya. Gemuruh yang tak henti-hentinya terdengar dari lautan angin, dan itu sangat mengancam untuk dilihat. Makhluk roh terbang hanya berjarak kurang dari 100 km dari lautan angin, dan mereka akan tersapu oleh angin dalam beberapa saat. Ekspresi putus asa muncul di wajah semua orang. Mereka telah memulai perjalanan ke laut ini sebagai bagian dari pelatihan mereka, hanya untuk menghadapi bencana pasang perak yang sangat terkenal di daerah laut ini. Dalam menghadapi bencana seperti itu, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Meski begitu, mereka secara alami tidak akan menyerah begitu saja dan pasrah pada nasib mereka. Salah satu makhluk roh terbang tanggung jiwa yang baru lahir melepaskan raungan keras, dan semua orang mengertakkan gigi saat mereka berhenti melarikan diri. Mereka kemudian dengan cepat membentuk formasi aneh sebelum masing-masing menarik bendera formasi dari gelang penyimpanan mereka dan melambaikannya dengan putus asa. Halo cahaya berkembang biak keluar dari bendera formasi ini sebelum membentuk bola cahaya bulat besar yang melindungi mereka di dalamnya. Bola cahaya tampaknya memiliki kemampuan pertahanan yang mengesankan, tetapi semua makhluk roh terbang di dalamnya masih dalam keputusasaan total saat mereka memandangi lautan angin yang mendekat. Di hadapan gelombang perak yang sangat terkenal ini, bahkan formasi pelindung mereka tidak akan bisa bertahan lama. Ini adalah sesuatu yang telah diverifikasi oleh banyak orang yang jatuh dalam bencana ini. Dalam menghadapi gelombang perak ini, hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup bagi siapapun di bawah tahap transformasi dewa. Bahkan makhluk tahap transformasi dewa harus melihat ke langit untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan dari cobaan seperti itu. Satu-satunya makhluk yang bisa menyelamatkan begitu banyak dari mereka sekaligus adalah makhluk tahap penempaan tata ruang atau tahap integrasi tubuh. Tetapi kemungkinan makhluk yang begitu kuat secara kebetulan melewati area ini saat ini hampir nol. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita, keduanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Keduanya membahas situasi dengan panik, tetapi jelas dari ekspresi tegang mereka bahwa diskusi mereka tidak membuahkan hasil. Pada titik ini, gelombang perak hanya berjarak sekitar 10 km dari mereka, dan akan menggenangi mereka dalam sekejap. Namun, tepat pada saat ini, salah satu makhluk roh terbang tiba-tiba berteriak dengan gembira, "Lihat, sepertinya ada seseorang dalam gelombang perak itu." Makhluk roh terbang lainnya terkejut mendengar ini, dan mereka buru-buru berbalik ke arah yang sama. Benar saja, memang ada setitik cahaya biru di dalam gelombang perak, dan cahaya biru itu sepertinya berisi sosok humanoid. Namun, karena ki asal dunia yang mengganggu dan kacau dalam gelombang perak, makhluk roh terbang tidak dapat mengidentifikasi orang dalam cahaya biru menggunakan indera spiritual mereka. Dari tempat mereka berada, mereka bisa melihat bahwa setitik cahaya biru terbang dengan cara yang sangat stabil, sama sekali mengabaikan petir dan hujan es di lautan angin. Makhluk roh terbang merasa seolah-olah penyelamat telah diturunkan dari surga. Dua makhluk roh terbang tahap jiwa yang baru lahir melirik satu sama lain sebelum segera melepaskan teriakan panjang secara bersamaan.
Suara feminin dan maskulin mereka yang kontras saling melengkapi dan berhasil meredam gemuruh dalam gelombang perak. Suara mereka juga berubah nada secara ritmis. Ini adalah sinyal sos khusus di antara ras roh terbang. Selama orang lain dalam gelombang perak tidak tuli, mereka pasti akan memperhatikan kelompok makhluk roh terbang ini. Benar saja, titik cahaya biru tersendat sesaat begitu teriakan panjang terdengar, dan sosok humanoid di dalam cahaya biru itu menoleh ke arah kelompok dengan care, terkejut. "Kamu dari cabang ras roh terbang mana? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Suara laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar dari dalam bola cahaya di sekitar grup, dan itu jelas terdengar oleh semua orang. Roh terbang panggung jiwa yang baru lahir laki-laki sangat gembira, dan dia buru-buru berteriak, "Kami adalah murid dari ras lima warna, Giok Putih, dan Tian Peng, dan kami datang ke sini untuk pelatihan. Tidak pernah kami berpikir bahwa kami akan bertemu gelombang perak, tolong selamatkan kami, senior." Tanda petik ganda buka. Namun, pria yang tidak dikenal itu tetap diam untuk waktu yang lama setelah itu, dan tidak mengirimkan suaranya kepada mereka lagi. Ini membuat hati makhluk roh terbang tenggelam sekali lagi. Jika pria itu tidak yakin dengan kemampuannya untuk menyelamatkan mereka semua dalam gelombang perak ini, maka secara alami dia tidak akan mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka dengan biaya sendiri. Namun, dia tidak langsung pergi dan tampaknya agak ragu-ragu, jadi harapan di hati mereka tidak sepenuhnya pupus. Pada titik ini, lautan angin telah menelan mereka, dan bola cahaya di sekitar mereka dilempari oleh hujan es yang tak terhitung jumlahnya dan disambar oleh rentetan petir. Guntur dan gemuruh yang menghancurkan bumi segera terdengar, dan bola cahaya yang tampaknya aman mulai bergetar hebat, tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Makhluk roh terbang sangat khawatir dengan hal ini, dan dua makhluk tahap jiwa yang baru lahir di antara mereka segera mengeluarkan tangisan keras. Sebagai tanggapan, semua orang mempererat cengkeraman mereka di sekitar bendera formasi yang mereka pegang, dan menyuntikkan kekuatan spiritual mereka ke bendera dengan sekuat tenaga. Dengan demikian, penghalang bola menjadi stabil sekali lagi, tapi mereka jelas tidak bisa mempertahankan tingkat pengeluaran kekuatan sihir ini terlalu lama, jadi harapan mereka untuk bertahan hidup masih bergantung pada pria di kejauhan. Akhirnya, suara pria yang tidak dikenal itu terdengar lagi. "Baiklah, mengingat ada makhluk Tian Peng di kelompokmu, aku tidak bisa hanya berdiri diam dan menonton. Aku akan membawamu keluar dari tempat ini." Makhluk roh terbang secara alami sangat gembira, namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengirimkan suara mereka sebagai tanggapan, petir yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari atas mereka. Kilatan petir yang tebal melintas dengan keras sebelum terjalin membentuk formasi petir perak yang memiliki diameter lebih dari 100 kaki. Di tengah formasi petir, seorang pria berjubah biru dengan sepasang sayap transparan di punggungnya muncul. Dia melihat ke bawah dengan cara yang dingin sebelum membuat segel tangan, dan serangkaian petir keras terdengar saat formasi petir turun dari atas. Pada saat formasi petir bersentuhan dengan penghalang cahaya bola, yang terakhir terkoyak dengan mudah, dan makhluk roh terbang sangat khawatir dengan ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, penglihatan mereka benar-benar dibanjiri oleh cahaya perak, dan mereka diserang oleh rasa pusing sebelum menghilang ke udara tipis dalam formasi petir. Detik berikutnya, guntur keras meletus ribuan kilometer jauhnya, di atas bagian lautan yang belum dicapai oleh gelombang perak, dan formasi petir muncul kembali dari udara tipis. Makhluk roh terbang yang terjebak semuanya telah diteleportasi ke tempat ini oleh formasi petir. Setelah melarikan diri dari apa yang mereka anggap sebagai kematian, mereka melihat sekeliling dengan bingung sebelum segera meledak menjadi teriakan kegembiraan saat menemukan bahwa mereka benar-benar telah diselamatkan. Roh terbang tahap jiwa yang baru lahir laki-laki sedang menatap pria berjubah biru yang melayang di udara di atas mereka, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Apakah Anda mungkin penatua dari ras Tian Peng?" Dia benar-benar tidak dapat mengumpulkan basis kultivasi pria berjubah biru itu, dan dia segera mengulurkan busur hormat saat dia berbicara. Semua orang dalam kelompok secara alami juga menemukan bahwa penyelamat mereka berdiri di atas mereka, dan mereka dengan tergesa-gesa mengulurkan busur hormat juga.
Pria berjubah biru itu tampaknya baru berusia 20-an, dan dia menjawab dengan senyum tipis, "Hehe, tentu saja tidak. Hanya saja saya memiliki hubungan dengan Ras Tianpeng, jadi saya tidak bisa hanya berdiri dan lihatlah saat anggota Ras Tianpeng binasa tepat di depan hidungku." Tanda petik ganda buka. Pria ini secara alami tidak lain adalah Hon Li, yang akhirnya mencapai wilayah ras roh terbang setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 80 tahun. Kekuatannya saat ini sebanding dengan yang ada di tahap integrasi tubuh akhir, jadi dia tidak menemukan bahaya yang sebenarnya selama perjalanan ini, tapi dia menemukan beberapa rintangan di sepanjang jalan. Dia dipaksa menyusuri beberapa daerah yang sangat berbahaya, yang memperpanjang perjalanannya lebih dari 10 tahun, dan baru kemudian dia tiba di tempat ini. Tak satu pun dari makhluk roh terbang dalam kelompok yang sekuat itu, tetapi mereka tampaknya memegang status yang agak penting dalam ras roh terbang. Panggung jiwa baru lahir perempuan yang berada di antara mereka memiliki sepasang sayap 5 warna, jadi dia jelas merupakan anggota dari 5 warna ras, dan dia berkata dengan sikap hormat, "Bagaimanapun, kami berhutang nyawa kami padamu. Apakah Anda dapat memberi kami pengetahuan tentang nama Anda yang terhormat? Kami pasti akan memberitahu orang yang lebih tua tentang hal ini sehingga mereka dapat berterima kasih atas tindakan Anda." Tanda petik ganda buka. "Tidak perlu berterima kasih padaku, aku kebetulan melewati tempat ini, dan itu adalah tugas sederhana bagiku untuk menyelamatkan kelompokmu. Namun, aku telah berkultivasi di dunia primordial untuk waktu yang lama, jadi aku tidak tahu terlalu banyak tentang situasi dalam perlombaan roh terbang. Apakah Anda dapat memberitahu saya tentang peristiwa yang telah terjadi dalam beberapa abad terakhir?" Han Li bertanya. Wanita 5 warna menjawab, "Tentu saja. Selama beberapa abad terakhir ini, banyak peristiwa besar telah terjadi dalam perlombaan jiwa terbang kita, tetapi yang paling menonjol dari peristiwa itu sejauh ini adalah bahwa ras jiwa terbang kita akhirnya menaklukkan jurang bumi setelah menghilangnya Raja Iblis secara tiba-tiba di sana." Tanda petik ganda buka. Han Li cukup terkejut mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berkata, "Jurang bumi telah ditaklukkan? Itu memang peristiwa yang cukup besar. Ceritakan tentang itu secara detail." "Ya, senior. Ceritanya cukup panjang, dan saya harus mulai dengan memberitahu Anda tentang ujian murid suci yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu." Maka, wanita itu memulai penghitungannya. Tidak lama setelah itu, cahaya biru melintas dari tubuh Hon Li, dan dia terbang menjauh dari kelompok makhluk roh terbang, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Setelah kepergian Hon Li, roh terbang tahap jiwa yang baru lahir akhir laki-laki tiba-tiba berkata dengan alis berkerut, "Saudari bela diri Xuan, menurutmu akan menjadi masalah bahwa kami mengungkapkan informasi sebanyak itu kepada pria itu? Apa yang Anda maksud dengan itu, saudara Mian?" Wanita 5 warna itu bertanya dengan sedikit terkejut. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Hanya saja senior tidak pernah memberitahu kami namanya, dan tidak ada dari kita yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia mungkin bukan anggota dari ras roh terbang kita." "Tentunya tidak. Senior itu jelas juga memiliki sepasang sayap roh, dan dia muncul di area ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi anggota dari ras roh terbang kita?" Orang lain dalam kelompok itu membalas. Memang, senior itu menyatakan bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan ras Tianpeng, dan dia mampu mengendalikan petir, yang merupakan salah satu kemampuan khas dari ras Tianpeng. Selain itu, jika dia benar-benar penipu yang mencoba untuk menyusup ke ras roh terbang kita, lalu mengapa dia menyelamatkan kita? Jika dia hanya ingin mengumpulkan informasi dari kita, maka dia akan membunuh kita sebelum keberangkatannya sehingga kita tidak akan menyebarkan berita tentang pertemuan ini. "Saya pikir Anda sedang sedikit terlalu paranoid, saudara Mian," kata wanita 5 warna dengan senyum acuh tak acuh. Pria itu masih belum sepenuhnya yakin, tapi dia memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk sebagai jawaban. "Mungkin begitu." Wanita 5 warna melanjutkan, "Bahkan jika dia benar-benar makhluk asing, semua yang aku ungkapkan kepadanya adalah pengetahuan umum bagi anggota ras kita, jadi aku tidak memberitahunya rahasia-rahasia, yang berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk saat ini, prioritas utama kita seharusnya menjauh dari tempat ini."
Jika gelombang perak mengejar kita lagi, maka kita akan benar-benar jatuh ke dalam kematian. Tanda petik ganda buka. Memang, yang terbaik adalah kita pergi dari sini secepat mungkin. Kamu benar, kakak bela diri senior Xuan. Orang yang baru saja menyelamatkan kita jelas memiliki kekuatan yang tak terduga, bahkan jika dia benar-benar makhluk asing, itu tidak seperti kita bisa melakukan apa-apa tentang dia. Kita harus fokus untuk memastikan keselamatan kita sendiri. Tanda petik ganda buka. Makhluk roh terbang lainnya menimpali setuju, dan beberapa dari mereka bahkan mulai melihat sekeliling dengan ketakutan di mata mereka.